Hadirin rapat dewan yang terhormat, selanjutnya marilah kita ikuti bersama sambutan dan arahan dari Gubernur Jawa Timur kepada yang terhormat Ibu Dr. Honoris Causa Dr. Anda Hajah Khofifah Indar Parawansa MSI, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kita hormati Bapak Eko Wahyudi, anggota DPR RI Komisi 4, juga anggota DPR RI Komisi 12 Bu Ratna Juwita Sari, selamat datang, dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Ibu Sri Wahyuni. Terima kasih rawuhnya Ibu. Beberapa anggota DPRD Provinsi Jawa Timur yang hadir, ada Pak Fauzan, ada Pak Muhammad Mughni dan Pak Oni Setiawan. Terima kasih kehadiran semuanya. Yang kita hormati Bupati Bojonegoro, Pak Setio Wahono, beserta Ibu Dr. Haja Cantika Wahono, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bojonegoro. Yang kita hormati Wakil Bupati Bojonegoro, Bu Nurul Aziza, beserta Bapak Budi Jatmiko. Yang kita muliakan Pak Imam Supardi, beserta Ibu Sugeng Rawuh, Bapak. Beliau memimpin Bojonegoro di periode 88 sampai 98. Selanjutnya sebagai Wakil Gubernur Jawa Timur, anggota DPR RI, dan putrinya beliau adalah Kepala Badan Kepegawaian Provinsi Jawa Timur yang kemarin juga PJ Bupati Lumajang 1,5 tahun kira-kira. Juga Pak Dr. Andrianto beserta Ibu Purna PJ Bupati Bojonegoro, dan tentu yang kita hormati Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro, Bapak Abdullah Umar, dan para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro, seluruh pimpinan fraksi, pimpinan komisi, dan semua anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro semua yang saya hormati, semua jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bojonegoro, Pak Dandim, Pak Kapolres, juga Pak Kajari, dan Ketua Pengadilan Agama, serta Kasih Intel Kejari Bojonegoro, dan Kepala Pengadilan Negeri, semua yang saya hormati, juga PJ Sekda Bojonegoro, Pak Joko Lugito, dan seluruh jajaran OPD Pemkab Bojonegoro, kawan-kawan saya juga dari OPD Pemprov Jawa Timur, terima kasih semuanya. Seluruh pimpinan instansi vertikal yang hadir, terutama dari KPU dan dari Bawaslu, juga dari kantor Kemenak, seluruh perwakilan dari perguruan tinggi yang ada di Bojonegoro, seluruh camat, Forkopimcam, seluruh kepala desa, asosiasi kepala desa yang luar biasa, semua yang saya cintai, saya banggakan. Kepala desa ini bebannya tambah banyak. Oleh Pak Presiden ditargetkan setiap desa ada 1 koperasi desa, dan persiapan untuk dijadikan quick win Pak Bupati dan Bu Wakil Bupati. Jadi mungkin ada program unggulan tadi ada 10, tapi harus ada quick win supaya dalam 100 hari pertama sudah susut 10 hari. Tapi kita mesti punya quick win, program yang memiliki hasil terbaik tapi bisa dilakukan secara cepat.
Kemarin Pak Menko Pangan juga sudah memberikan sinyal percepatan mendirikan koperasi di tingkat desa. Begitu juga Pak Menteri Koperasi saling berkoordinasi, dan ini saya mohon bisa menjadi quick win bersama dengan MBG. MBG ini merupakan quick win pemerintah pusat, Pak Presiden Prabowo dan Bapak Wapres Mas Gibran. Berikutnya seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan semua hadirin undangan yang saya hormati. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Hari ini sertijab dari PJ Bupati Bojonegoro ke Bupati definitif telah dilakukan di gedung yang megah luar biasa ini, gedung DPRD Kabupaten Bojonegoro. Apa yang tadi disampaikan oleh Pak Bupati, Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya itu sudah pengantar RPJMD. Beliau sudah menyampaikan sampai kepada capaian IKU, Indeks Kinerja Utama. Tapi izinkan saya ingin menyampaikan beberapa hal supaya kita paham peta kita di mana, posisi kita di mana, di antara 38 kabupaten kota yang ada di Jawa Timur. Pertama yang terkait dengan IPM. Indeks Pembangunan Manusia. Ini menjadi bagian penting karena di misi pertama Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro adalah terkait SDM, dan itu ada di Astacita keempat dari Pak Presiden Prabowo dan Wapres Gibran. Bahwa kaitan dengan SDM ini ada pendidikan, ada kesehatan, ada science tech, dan seterusnya. Mari kita melihat kalau di angka ini. Jadi kalau kita cuma menyebut 72,57, fine. Tapi bagaimana posisi dengan kabupaten kota yang lain? Supaya kalau kita ngejar, kita tahu ngejarnya lewat mana. Dan ngejarnya dengan cara bagaimana. Maka sesungguhnya di dalam quick win yang keempat, Pak Presiden Prabowo menyebut bahwa mendirikan sekolah-sekolah unggulan itu kategori quick win. Nanti setelah ini saya ingin mengajak Pak Bupati dan Ibu Wakil Bupati, kita akan melihat sekolah unggulan yang diinisiasi Pemprov Jawa Timur, sekolah unggulan Pamong Praja yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Saya ingin menyampaikan bahwa ini pertama diinisiasi oleh Pak Dekarwo, 2 sekolah. Kemudian kita mengembangkan 3 lagi menjadi 5 dan ini adalah yang ke-6. Jadi yang pertama adalah SMA Taruna Nala, kerjasama dengan TNI Angkatan Laut. Kemudian kita punya kerjasama dengan TNI Angkatan Udara yang ada di Madiun. Taruna Nala ini di Malang. Ini inisiasi periodenya Pak Dekarwo. Kemudian kami mengembangkan waktu itu Pak Kasatnya adalah Jenderal TNI Andika Perkasa. Kita kerjasama untuk menyiapkan SMA Taruna Brawijaya yang ada di Kediri. Kemudian kita menyiapkan lagi Taruna Bayangkari, ada di Genteng, Banyuwangi. Kenapa tadi saya sebut 5? Karena Taruna Nala sudah punya turunan lagi, yang ada di Bangil, Pasuruan, Taruna Madani. Nah yang ada di Bojonegoro ini, Taruna Pamong Praja. Apa keunggulannya? Kami ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, semuanya boarding school. Kami menyampaikan terima kasih bahwa asramanya sudah dibantu oleh Pemkab Bojonegoro. Insya Allah sudah selesai dan kita akan menyiapkan untuk proses rekrutmen. Jangan kaget jika kami punya kebijakan 20% boleh dari luar Jawa Timur. 20% saja, supaya proses pengintegrasian kenusantaraan itu terbangun. Nation and character building itu terbangun di dalamnya. Jadi 20% kita buka untuk anak-anak kita, murid-murid dari luar Jawa Timur. Suatu saat sebelum beliau dilantik, Pak Prabowo maksud saya matur kepada beliau, Bapak kalau ada waktu
mumpung belum terlalu sibuk karena sebelum dilantik. Saya matur, bolehkah Bapak berkenan rawuh di SMA Taruna Nala, karena menurut saya itu yang paling mudah terjangkau. SMA Taruna Nala pernah muridnya 33 orang diterima di Universitas Pertahanan. Yang itu menjadikan Pak Presiden Prabowo sangat kaget, surprise. Karena di Unhan rata-rata nilainya, rata-rata itu di atas 9, semua mata pelajaran. Jadi anak-anak yang di SMA Taruna ini, apakah Taruna Nala, apakah Taruna Udara, apakah Taruna Brawijaya, Taruna Bayangkari, dan turunan dari Taruna Nala, ini rata-rata mereka bisa diterima di perguruan tinggi negeri dan lembaga-lembaga bisa sampai 97%. Kualitasnya insya Allah cukup handal. Oleh karena itu, hadirnya SMA Taruna Pamong Praja, Maret ini sudah mulai rekrutmen murid. Kalau di Taruna-Taruna ini Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf, titipan dari pejabat Jakarta banyak sekali. Itu artinya bahwa memang cukup tinggi daya saingnya. Ini akan menjadi starting point bagaimana, tadi saya menyampaikan posisi kita di mana, kalau kita ingin melakukan peningkatan lewat jalan mana, dengan cara apa? Nah, salah satu caranya adalah melalui penyiapan SMA Taruna Pamong Praja. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin menyampaikan bahwa SMA di Jawa Timur ini yang diterima di perguruan tinggi negeri dengan dan tanpa tes, sejak tahun 2020, 21, 22, 23, 24, 5 tahun berturut-turut tertinggi di antara semua provinsi di Indonesia. Dengan dan tanpa tes, jalur reguler maupun KIP perguruan tinggi, empat-empatnya ternyata tertinggi dari Jawa Timur. Artinya apa? Guru-guru kita luar biasa. Jadi kalau misalnya ada guru yang sudah ngabdi, Pak Bupati, Bu Wakil Bupati, kemudian belum masuk P3K, ya mohon diterima mereka. Guru-guru kita luar biasa. Semangat belajar anak-anak kita luar biasa. Karena yang menginformasikan ke saya itu biasanya ketua timnya. Ketua timnya itu pernah dari Padang, ketua timnya pernah dari UI, pernah dari Bandung, pernah UNER, pernah ITS. Mereka lah yang menyampaikan kepada saya, langsung selamat ya Mbak Khof, selamat ya Mbak Khof. Artinya jauh dari kemungkinan nepotisme. Dan berarti peran orang tua luar biasa. Dari peran orang tua yang luar biasa, peran anak-anak murid-murid yang luar biasa, tentu adalah meskipun itu SMA di dalam regulasinya adalah kewenangan Pemprov, maka saya mohon karena yang dipinterkan adalah anak-anak dari kabupaten ini, maka kami mohon bahwa Pak Bupati, Bu Wakil Bupati, mereka juga anak-anak panjenengan, mereka juga putra-putri panjenengan, mereka juga akan mengantarkan Bojonegoro untuk bisa mengalami leverage yang lebih tinggi lagi, karena kalau mereka diterima di berbagai perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi dalam dan luar negeri, maka yang akan terdongkrak itu adalah kualitas dari daerah yang diwakili. Oleh karena itu, ini quick win. Quick win ini saya ingin mengajak kepada kita semua. Dari quick win ini, yang keempat ini quick winnya Pak Presiden. Nanti ada quick win provinsi. Nah, saya ingin menyampaikan pada quick win keempat itu bagaimana percepatan penyiapan sekolah-sekolah unggulan. Tapi yang pertama adalah MBG. MBG ini saya mohon semua elemen yang ada di Bojonegoro, terutama kalau ada yang rawuh dari pengasuh pesantren, para alim ulama, semuanya, biasanya pesantren punya ruangan yang relatif luas. Karena persiapannya itu biasanya tidak mudah untuk menyiapkan dapur sehat SPPG. Minimal 20 kali 20 meter persegi, berarti 400 meter, dan tidak ada anggaran untuk penyiapan infrastruktur maupun lahannya. Oleh karena itu Pak Bupati, kalau bisa dipetakan, mungkin ada gedung-gedung dari Pemkab yang barangkali itu sudah bisa digunakan untuk dapur-dapur sehat. Kemudian dari
Kodim, dari Polres yang punya ruangan-ruangan itu, saya rasa itu memungkinkan untuk bisa dibangun infrastruktur penyiapan MBG. BGN hanya menyiapkan sewa, tetapi BGN tidak menyiapkan pembangunan infrastruktur. Bapak Ibu semua yang saya hormati, memang belum semua terkonfirmasi secara komprehensif. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa ada negara besar bahkan, lebih besar dari Indonesia, yang anggaran negaranya nomor 1 peruntukannya adalah makan bergizi. Itu adalah India. Bapak Ibu yang saya hormati, di India anggaran tertinggi adalah untuk makan bergizi. Kalau Amerika anggaran tertinggi untuk pertahanan. Ketika sebelum dilantik, saya pernah sowan Pak Presiden Prabowo. Waktu itu saya matur, Bapak, ini MBG petanya seperti apa dan seterusnya dan seterusnya. Lalu saya matur kepada beliau bahwa ada Syekh Abdul Qadir Jailani, tokoh sufi Islam yang ada di Baghdad. Syekh Abdul Qadir Jailani ini sudah hampir 900 tahun menyiapkan makanan bergizi bagi masyarakat Baghdad pagi dan sore. Saya kebetulan pernah ke sana dan saya diminta padai makanannya, nasinya, lalu panci lagi sayurnya, panci lagi ikannya. Apa respon beliau? Mbak Khof, saya sudah ke sana. Apa yang ingin saya sampaikan, bahwa referensi Pak Presiden Prabowo ini bukan hanya referensi di 102 negara yang juga menerapkan program makanan bergizi, tapi juga referensi secara religiositas. Beliau juga menyempatkan diri ke dapur sehat, dapur umum yang sudah berjalan hampir 900 tahun yang ada di Baghdad yang diinisiasi oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Apa yang ingin saya matur pada panjenengan semua? Bismillah, niatkan, insya Allah akan menjadi bagian dari ibadah kita. Menyiapkan SDM berkualitas. Di tahun 2045 kita mau bilang Indonesia emas. Kalau Indonesia emas, Bojonegoro harus Bojonegoro emas. Jawa Timur harus menjadi Jawa Timur emas. Panjenengan mungkin kaget. Loh, ternyata rata-rata IQ di Indonesia dan juga di Jawa Timur itu masih di bawah 80. Kita ini mungkin hanya melihat diri kita dan keluarga kita. Kok ada IQ kok 70 ya, kok ada IQ 75. Ternyata memang itu rata-rata nasional itu masih di bawah 80. Kalau kita mungkin berangkat dari keluarga dan orang terdekat yang kita kenal, mungkin yang namanya IQ itu ya 130, 140. Artinya apa? Ya kalau kita ini memang ingin menghadirkan Indonesia emas di 2045, bahkan ada program ingin memajukan capaian Indonesia emas lebih awal dari 2045, maka dorongan untuk menyiapkan SDM berkualitas ini menjadi penting. Antara lain adalah intellectual quotient. Betul nanti ada spiritual quotient, betul ada emotional quotient. Tapi basically IQ-nya mestinya memang sudah harus lebih kompetitif. Nah, kita memulainya antara lain dari MBG. Tadi yang disampaikan Pak Bupati adalah soal stunting. Data ini ketika retreat memang banyak yang pertanyakan kenapa data ini tidak direkonsiliasikan oleh Kementerian Kesehatan. Sehingga terjadi dispute stunting kita ini sebetulnya berapa. Kalau WHO menstandarkan pokoknya jangan sampai menyentuh 20%. Bojonegoro ini sudah 14%. Artinya sudah di bawah provinsi, di bawah nasional, dan sudah jauh di bawah standar WHO karena WHO menyampaikan jangan menyentuh angka 20%. Hal yang penting Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di misi kedua dari Bupati Wakil Bupati kaitan pertumbuhan ekonomi, dan itu ada di Astacita ke-6. Astacita ke-6 adalah pertumbuhan ekonomi yang memberikan pemerataan kesejahteraan sehingga bisa menurunkan kemiskinan. Dengan segala hormat saya nanti mentornya Pak Adrianto, Pak Bupati, Wakil Bupati, jangan ditinggalkan Bojonegoro. Saya rasa perlu ada rancang bangun yang lebih detail. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya kebetulan pernah dikirim Gus Dur 6 bulan keliling ke sekolah-sekolah pengentasan kemiskinan di Tiongkok.
relatif teori-teorinya saya mengetahui. Dulu di masa transisi Presiden SBY ke Presiden Jokowi, tim transisi yang mengkoordinasikan rancang bangun pengentasan kemiskinan kebetulan adalah Khofifah Indar Parawansa. Nah, ini program, coba mari kita lihat, rancang bangun ini harus diikuti oleh kebersamaan kita semua, kabupaten kota seluruh Jawa Timur, kalau kita berada di Jawa Timur. Mari kita lihat, mari kita lihat pengentasan kemiskinan dulu atau pertumbuhan ekonomi dulu. Ada 2 slide saja. Ya, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dulu. Ya, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini tadi yang saya sampaikan. Kalau kita cerita angka kemudian kita tidak lihat landscape Bojonegoro bagaimana, nanti jalannya lewat apa, kalau percepatan itu mau kita lakukan dengan cara apa, kalau percepatan itu mau kita lakukan. Mudah-mudahan ini BPS-nya bisa berseiring, bagaimana kemudian kita menyiapkan format percepatan penguatan pertumbuhan ekonomi di Bojonegoro. Tapi tadi saya sudah kula nuwun kepada Pak Wahono, Pak Bupati. Saya juga kasih grafik saya Pak Ketua DPRD. Jadi bagaimana kemudian ini bisa kita dongkrak. Pertumbuhan ekonomi kebetulan paling ujung sendiri. Nah, kalau pertumbuhan ekonomi paling ujung sendiri, ini tidak apa-apa, ini starting point kita, supaya kita tahu positioning kita. Kalau positioning kita jelas, kemudian lewat jalan apa, dengan cara apa, saya rasa kita lebih mudah untuk mencari solusi bersama-sama. Sebelum RPJMD nanti dibahas, Pak Bupati, Bu Wakil Bupati, saya rasa positioning ini penting untuk kita lakukan telaah bersama. Ini pertumbuhan ekonomi, kemudian kemiskinan. Saya ingin mengajak kepada kita semua, jadi miskinan, ini yang tadi barusan. Jadi ada persentase, nah ini secara presentatif kemiskinan di Bojonegoro ini ada di angka 11,69. Kemudian secara kuantitatif di angka 147.300. Angka ini tentu tidak sekedar angka. Bagi kita tentu ingin ada progres yang lebih signifikan lagi. Sama dengan kami yang ada di Jawa Timur. Sama, kami juga harus meningkatkan berbagai ikhtiar secara akseleratif. Bahwa angka ini, kemiskinan yang memang harus diturunkan, baik secara presentatif maupun kuantitatif. Ini kalau di Astacita ke-6 itu memberikan message kepada kita semua, mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan untuk menurunkan kemiskinan. Jadi antara pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan ini harus inline. Oleh karena itu, apa yang menjadi misi besar dari Pak Bupati dan Wakil Bupati ada 5 misi, kemudian ada 10 program unggulan tadi. Kalau Pak Presiden Prabowo punya 8 Astacita dan kemudian 8 Quick Win, kemudian Pemprov Jawa Timur ada 9 Nawabakti Satya dan 10 Quick Win, maka saya ingin menyampaikan kepada kita semua, Pak Bupati dan Ibu Wakil Bupati, bahwa RPJMD Kabupaten ini tidak langsung loncat ke nasional. RPJMD Kabupaten ini harus inline dengan RPJMD Provinsi, kemudian inline dengan RPJMN. Oleh karena itu saya minta kepada tim Pemprov Jawa Timur memang mempercepat. Kalau kita di kabupaten kota mendapatkan batasan waktu sampai 6 bulan, maka provinsi mudah-mudahan 3 bulan bisa selesai. Kalau provinsi 3 bulan tergantung Bu Sri Wahyuni, karena ini pembahasannya di Perda dengan DPRD. Jadi kalau ini misalnya selesai 3 bulan, maka ini bisa menjadi referensi untuk kabupaten kota dalam penyiapan RPJMD. Kemudian bersambunglah dengan RPJMN. Nah, kalau ada Astacita, ada Nawabakti Satya, maka di sini ada 5 misi. Kalau ada 8 Quick Win pemerintah pusat, ada 10 Quick Win provinsi,
Maka tadi ada 10 program unggulan di sini. Cuma apakah program unggulan itu masuk kategori quick win apa tidak? Karena quick win ini adalah program cepat yang paling tidak kita bisa launching, kita bisa groundbreaking, bahwa ada proses yang mungkin harus berlanjut, ya kita akan lakukan. Tapi kita bersama-sama akan mencoba memberseiringkan antara program kabupaten kota, program provinsi, dan program di tingkat nasional. Bapak Ibu semua yang saya hormati, forum pada pagi hari ini insya Allah forum yang penuh ridho barokah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menjalankan ibadah puasa, mudah-mudahan puasa kita diterima Allah, tarawih kita diterima Allah, sedekah kita diterima Allah, tadarus kita diterima Allah. Amin. Boleh saya mengakhiri dengan pantun. Tenang airnya berwarna biru, naiki perahu di waduk Pacal. Kita dukung pemimpin yang baru untuk Bojonegoro semakin handal. Satu lagi. Ke Bojonegoro kuliner saja. Nasi bubuhan wajib dihidangkan. Ikhtiar mulia dengan program kerja yang nyata. Potensi daerah wajib dimaksimalkan. Terima kasih semuanya, selamat menjalankan tugas Pak Bupati dan Ibu Wakil Bupati. Mudah-mudahan sehat, sukses, lancar dan penuh berkah. Terima kasih semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.